Oke, seiring teknologi yang makin canggih, ada satu pertanyaan yang, wah, menarik banget nih buat kita bahas. Yuk kita lihat lebih dalam. Kita kan selama ini selalu mikir ya, makin canggih ponselnya, makin mahal, pasti makin bagus. Tapi gimana kalau saya bilang ada argumen yang justru bilang sebaliknya? Ini menarik. Coba bayangin deh, ada seorang kreator yang bisa bikin 12 video setiap hari dalam 6 bahasa. Dan alatnya cuma ponsel Android bekas, umurnya udah 6 tahun, yang harganya cuma segini, $100. Jadi gimana caranya ini bisa terjadi? Kuncinya ternyata bukan di seberapa kuat perangkat yang kita pegang, tapi di pemahaman kita tentang medan perang teknologi yang sebenarnya. Semua perdebatan soal perlu nggak sih punya hardware mahal itu, sebenarnya akarnya cuma satu, kesalahpahaman. Kita sering banget mencampur adukan dua peran yang sebetulnya benar-benar terpisah di dunia AI. Nah, ini dia. Dunia AI itu punya dua sisi. Di satu sisi ada para pembangun. Mereka butuh komputer super kuat, server raksasa, ya pokoknya disinilah uang dibakar habis-habisan. Di sisi lain ada kita, para pengguna. Perangkat kita itu cuma antar muka, cuma layar dan tombol buat mengakses kekuatan yang sebenarnya, yang ada di luar sana. Rahasia dari ponsel seharga $100 tadi itu, ya, kekuatannya sama sekali bukan ada di dalam ponsel itu. Ini adalah konsep IT lama yang sekarang jadi semacam kekuatan super di zaman modern. Konsepnya disebut thin client. Sederhananya gini, perangkat yang Anda pegang itu nggak perlu pinter-pinter amat. Tugasnya cuma jadi remote control buat mengakses komputer super kuat yang dimiliki platform-platform raksasa di luar sana. Coba kita lihat alur kerjanya. Pertama, kita kasih perintah lewat perangkat sederhana kita, entah itu ngetik atau neken tombol. Kedua, perintah itu dikirim ke server Google atau YouTube buat diproses. Ketiga, hasilnya disimpan di cloud mereka yang super besar dan aman. Terakhir, kontennya disebar ke seluruh dunia pakai jaringan mereka. Si kreator nggak punya apa-apa kan? Dia cuma numpang pakai investasi raksasa milik platform. Oke, pertanyaannya sekarang, kalau model thin client ini emang seefisien itu, kenapa kita semua masih terobsesi pengen punya perangkat paling kuat, paling mahal? Ternyata ada 3 perangkap psikologis yang bikin kita pengen beli barang mahal terus. Yang pertama, kita itu sebenarnya bayar buat sensasinya loh. Sensasi pas ngedit video 4K atau pakai efek canggih, bukan buat hasil akhirnya. Kedua, kita itu secara nggak sadar lebih percaya sama kekuatan mesin yang ada di depan mata kita. Padahal investasi platform raksasa itu jauh lebih besar. Dan yang terakhir, kita masih kebawa mindset jadul ala pengrajin, yang mikir harus punya alat paling top buat bikin karya paling top. Nah, dari sini muncul cara berpikir baru soal produktivitas. Fokusnya bukan lagi di perangkat, tapi di sistem yang kita gunakan. Jadi, formula sukses di era AI sekarang itu bukan cuma soal seberapa kencang mesin kita, tapi seberapa pintar kita manfaatin platform dikalikan seberapa cepat kita bisa kerja. Itu kuncinya. Justru, pakai teknologi murah itu bukan kompromi. Itu adalah sebuah keuntungan strategis. Kenapa? Karena modalnya kecil, bisa diakses kapan aja, skalanya nggak terbatas, dan kalau rusak, ya tinggal ganti, nggak pakai pusing. Jadi, intinya simple banget. Sebelum beli perangkat mahal, coba tanyakan satu hal ini ke diri sendiri. Jawabannya ada di sini. Kalau peran Anda adalah seorang pembangun AI, orang yang beneran bikin dan melatih model AI, ya Anda butuh perangkat keras yang super mahal itu. Itu alat kerja wajib. Tapi, bagi kita semua, mayoritas yang perannya adalah pengguna AI, strategi terbaik justru sebaliknya. Kemenangan kita bukan datang dari punya hardware paling canggih, tapi dari seberapa jago kita menguasai platform-platform yang ada. Jadi, untuk menutup pembahasan kita, revolusi AI ini sudah di depan mata. Pertanyaan terpentingnya bukan lagi ponsel apa yang kamu punya, tapi peran apa yang akan kamu mainkan. Apakah kamu seorang pembangun atau seorang pengguna? Karena jawabannya akan menentukan segalanya.